Anime atau serial animasi Jepang telah mulai ditayangkan di Indonesia mulai tahun 80-an. Mengalami masa keemasan pada tahun 90-an hingga awal 2000-an, dan kini sangat minim ditayangkan di stasiun TV di Indonesia. Dari sekian banyak serial anime yang pernah ditayangkan, beberapa di antaranya sangat melekat dalam ingatan masyarakat Indonesia. Ini dia sebuah anime legendaris yang pernah ditayangkan di Indonesia versi info ringan. Daisyon Kuro. Daisyon Kuro merupakan anime bertema balap mobil mini 4WD yang sering disebut Tamiya. Kepopuleran film ini yang tayang awal tahun 90-an di TVRI juga memicu populernya mainan Tamiya di Indonesia. Daisyon Kuro menceritakan Yon Kuro, seorang anak laki-laki dari sang ayah yang merupakan pembalap terkenal dunia. Yon Kuro membentuk tim mini 4WD bernama Dash Warrior bersama 4 temannya, yaitu Tan Kuro, Shin Kuro, Pun Kuro, dan Rinko. Bersama timnya, Yon Kuro yang sangat mengidolakan sang ayah mengikuti kompetisi mobil mini 4WD. Saint Seiya. Saint Seiya pertama kali tayang di Indonesia di TVRI Yogyakarta pada tahun 1987 hingga 1990, TVRI Pusat Jakarta pada tahun 1988 sampai 1991, RCTI pada akhir 1991 sampai 1995, dan Indosiar pada 2001 sampai 2002, dan Medio 2005 hingga akhir 2005. Saint Seiya menceritakan 5 saint perunggu yang bertugas melindungi reinkarnasi Dewi Athena bernama Saori Kido. Kelima saint itu yaitu Pegasus Seiya, Dragon Shiryu, Cygnus Hyuga, Andromeda Sun, dan Phoenix Ikki. Mereka kemudian berusaha mengambil alih Sanctuary, lambang kekuatan Athena. Untuk mengambil alih Sanctuary, para saint perunggu ini harus mengalahkan 12 saint emas sesuai nama-nama 12 zodiak. Doraemon. Doraemon merupakan salah satu anime yang sangat lama tayang di Indonesia. Sejak pertama kali ditayangkan RCTI pada tahun 1991, anime ini masih tetap ditayangkan hingga sekarang. Doraemon juga menjadi salah satu karakter yang sudah dikenal di seluruh dunia. Doraemon adalah robot kucing yang dikirim dari masa depan untuk membantu memperbaiki kehidupan Nobita agar keturunannya merasakan kehidupan yang lebih baik. Cerita berfokus pada kehidupan sehari-hari Nobita dengan teman-temannya, di antaranya Suzuka, Giant, Suneo, dan Dekisugi. Biasanya Doraemon akan dipaksa oleh Nobita untuk mengeluarkan alat-alat canggih dari masa depan dari kantong ajaibnya untuk membantu masalah Nobita. Namun seringkali Nobita malah membuat kekacauan dengan alat-alat tersebut. Sailor Moon. Sailor Moon adalah salah satu anime yang sukses ditayangkan oleh Indosiar pada pertengahan 90-an. Dengan kekuatan bulan akan menghukummu adalah kata-kata yang diucapkan Usagi saat berubah menjadi Sailor Moon, sangat melekat di ingatan anak-anak 90-an hingga sekarang. Sailor Moon bercerita tentang 5 gadis dengan kekuatan super dari elemen-elemen alam dan tata surya melawan berbagai musuh dari kegelapan. Mereka memiliki misi mencari sang putri bulan dan kristal perak. 5 karakter utama ini yaitu Usagi Tsukino atau Sailor Moon, Ami Mizuno atau Sailor Mercury, Rei Hino atau Sailor Mars, Makoto Kino atau Sailor Jupiter, dan Aino Minako atau Sailor Venus. Ada juga Mamoru Chiba, seorang pria muda berambut hitam tampan yang pada awal seri sering menggoda Usagi. Kehadirannya sering dikaitkan dengan pahlawan Tuxedo bertopeng. Dragon Ball. Ini dia salah satu anime yang paling ditunggu saat ditayangkan Indosiar pada tahun 90-an. Sebelum penayangan animenya, komiknya telah terlebih dahulu sukses besar di Indonesia, sehingga animenya sangat ditunggu-tunggu pada masa itu. Dragon Ball bercerita tentang seorang anak bernama Goku yang berusaha mengumpulkan 7 bola ajaib yang katanya bisa mengabulkan semua keinginan. Bola-bola tersebut dinamakan Dragon Ball. Dalam perjalanannya, Goku bersama teman-temannya, di antaranya Bulma dan Krillin, harus berhadapan dengan banyak rintangan. Salah satunya adalah dari tentara pita merah. Dragon Ball Z merupakan sequel dari Dragon Ball yang mengisahkan Goku saat sudah dewasa, di mana dia melindungi bumi dari musuh-musuh yang sangat kuat. Crayon Shinchan. Crayon Shinchan merupakan salah satu anime yang cukup menarik perhatian masyarakat
saat ditayangkan oleh RCTI pada tahun 2000-an. Tingkah laku Shinchan yang lucu menjadikannya salah satu anime paling ditunggu setiap hari Minggu. Namun Shinchan juga menimbulkan kontroversi saat itu karena tingkah laku Shinchan yang nakal dianggap tidak sesuai dengan usianya yang masih TK karena banyak ditonton oleh anak-anak di Indonesia. Crayon Shinchan menceritakan Shinchan sebagai tokoh utama, seorang murid TK berusia 5 tahun yang gemar menirukan tingkah laku orang dewasa serta sering merayu wanita dewasa yang cantik. Ia juga dapat merepotkan orang-orang di sekitarnya karena sering membuat ulah. Naruto. Anime Naruto pernah ditayangkan oleh stasiun televisi Trans TV yang kemudian ditayangkan lebih lanjut oleh GTV dan sempat ditayangkan di Indosiar untuk musim keempat dan kelima sampai Naruto Shippuden musim kelima. Naruto bercerita seputar kehidupan tokoh utamanya, Naruto Uzumaki, seorang anak yatim piatu dari desa Konoha, salah satu desa terkenal di dunia ninja. Naruto dikarakteristikkan sebagai seorang ninja yang penuh kejutan, bersemangat, ceria, hiperaktif, dan ambisius dalam meraih cita-citanya untuk menjadi seorang Hokage, pemimpin dan ninja terkuat di Konoha. Seri ini juga melibatkan karakter lainnya seperti Sasuke Uchiha sebagai seorang keturunan klan Uchiha yang menjadi teman berarti bagi Naruto, Sakura Haruno sebagai teman satu tim yang disukai Naruto, Kakashi Hatake sebagai seorang jounin yang menjadi guru bagi Naruto, Sasuke, dan Sakura. Itu dia serial anime paling legendaris yang pernah tayang di Indonesia versi info ringan. Jangan lupa like, share, komen, dan tentu saja subscribe channel ini. Sampai jumpa.